Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peradaban kuno Yunani dan Romawi. Nama saya Engzi Fauzia. Nama saya Nisa Ramadini. Nama saya Aisyah Gusmaneli. Nama saya Hafiza Irin. Nama saya Farizal Alfiansyah. Selamat menyaksikan. Nama saya Aisyah Gusmaneli. Saya akan mempresentasikan tentang asal mula bangsa Yunani. Antara tahun 2000 sampai 800 sebelum Masehi terjadinya gelombang penyerbuan antara Indo-Jerman dari padang rumput sekitar Danau Kaspia ke Yunani. Bahasa Indo-Jerman terdiri atas suku Lonia, Deria, dan Aeolia. Setelah tiba di Yunani, mereka hidup menetap pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Meskipun terpecah menjadi polis-polis, masyarakat Yunani memiliki rasa persatuan sebagai bangsa karena yang pertama karena adanya bangsa Yunani sebagai bahasa Yunani, yakni bahasa Yunani. Kedua, sama-sama memuja dewa Zeus sebagai dewa yang tertinggi Yunani. Tiga, karena adanya Olimpiade. Keempat, setiap orang Yunani mengenal cerita kepahlawanan hasil karya Homeros. Kelima, adanya kesatuan upacara nujum yang terkenal di Delphi. Yang B, peradaban Pulau Kreta. Peradaban Yunani kuno dimulai dari peradaban Pulau Kreta yang terletak di daerah Laut Tengah bagian timur. Sumber-sumber sejarahnya tentang peradaban Pulau Kreta diperoleh oleh syair-syair pujangga Homerus dalam kitab Ilias dan Odisseia. Kisah dalam kitab ini menceritakan kehidupan rakyat di Pulau Kreta yang bercampur dengan kisah-kisah mitologi. Masyarakat Pulau Kreta sudah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan Minos, yang berasal dari raja besar. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, Pulau Kreta berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Pada saat itu, terdapat 2 kota pelabuhan yang penting di Pulau Kreta. Sekitar abad ke-15, kerajaan Kreta mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Faktor-faktornya, yang pertama, lepasnya daerah koloni perdagangan, tumbuhnya kerajaan Mycenae, adanya gempa bumi yang dahsyat, dan adanya gelombang penyerbuan bangsa Hellas. Sekian. Selanjutnya, C. Kerajaan Messina dan Perang Troya. Kehancuran kerajaan Kreta sangat berpengaruh terhadap perdagangan di Laut Tengah. Pusat perdagangan pindah ke kerajaan Messina dengan pusat perdagangannya di Troya, atau di daerah Asia Kecil, yang terletak di Selat Hellespont di pintu masuk ke Laut Hitam. Sekitar tahun 1180 sebelum Masehi, kota Troya diserbu oleh bangsa Yunani. Perang antara Yunani dan Troya ini diabadikan oleh pujangga Homerus dalam bukunya yang berjudul Iliad, yang terdiri atas 24 buku yang terbagi dalam 16.000 sejak. Buku ini menceritakan putri Helena, permaisuri Raja Menelaus dari Yunani, dibawa lari oleh Pangeran Paris, putra mahkota dari Troya. Selanjutnya, D. Perang Yunani Persia pada tahun 492 sampai 448 sebelum Masehi. Perang Yunani Persia berasal dari ambisi Raja Darius dari Persia untuk memperluas kekuasaannya ke Asia Kecil yang mencakup beberapa koloni polisi-polisi kecil Yunani. Athena memberikan bantuan kepada polis-polis itu. Raja Darius menganggap bantuan Athena itu sebagai tantangan perang terhadap Persia. Selama 10 tahun peperangan dihentikan, Raja Darius wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Xerxes tahun 480 sebelum Masehi. Persia kembali menyerbu untuk ketiga kalinya lewat darat dan laut. Sparta yang dipimpin oleh Raja Ledonius tidak dapat membendung serangan pasukan Persia ini. Namun, pasukan Yunani dari Athena yang dipimpin oleh Themistokles berhasil menghancurkan angkatan laut Persia di Teluk Salamis sehingga memaksa Xerxes dan pasukannya melarikan diri kembali ke negerinya.
Berkat ketangguhan pasukan gabungan Sparta Athena, maka sebagian pasukan Paris dapat dihancurkan di Platea, sehingga polis-polis di pantai Asia Kecil dapat dibebaskan dari kekuasaan Persia. Akhirnya, pada tahun 448 sebelum Masehi, diadakan perdamaian antara Yunani dengan Persia. Yang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam Yunani kuno dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pemerintahan Sparta. Sekitar tahun 625 sebelum Masehi, Lycurgus mengadakan pembaruan perundang-undangan sehingga menjadikan pemerintahan Sparta berdisiplin militer yang ketat. Sejak saat itu, Sparta menjadi negara direktor militer. Sejak anak lahir, Sparta yang pertama sudah diatur dalam diawasi oleh negara. Setiap anak laki-laki yang sudah berumur 7 tahun harus dilepas keluarga dan tinggal di kamp militer untuk mengikuti latihan keprajuritan yang berat. Sejak umur 20 tahun, daya tahan mereka terhadap penderitaan dilatih dan ditingkatkan, sedangkan ilmu pengetahuan diabaikan. Mereka juga harus hidup sederhana dan tidak boleh menyimpan kekayaan. 2 orang berkuasa secara turun-menurun. Pelaksanaan pemerintahan adalah suatu dewan yang terdiri dari atas 5 orang yang disebut epor. Eklesia atau dewan perwakilan terdiri atas semua warga kota yang bersidang setiap bulan purnama. Yang kedua ada sistem pemerintahan dalam masa Athena. Solon atau dalam sebelum Masehi 638 sampai 559 sebelum Masehi adalah pemimpin yang berjasa yang menjadikan Athena menjadi polis yang bersifat oligarki demokratis atau pemerintahan yang dipegang oleh bangsawan. Dengan sistem pemerintahan demokratis ini, kekuasaan tertinggi di Athena ada di tangan Dewan Perwakilan. Dalam kenyataannya, dewan ini sangat dipengaruhi oleh para orator, yaitu wakil-wakil yang pandai bicara. Pemerintahan tertinggi ada di tangan 9 orang arehon yang tiap tahun tergantikan dan ditentukan secara undian. Athena tumbuh menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di semenanjung Attika dan pelatihnya yang bernama Piraeus. Yunani khususnya Athena mencapai kejayaan pada masa Perikles yang memerintah mulai tahun 460 sebelum Masehi. Hampir seluruh Yunani menjadi wilayah kekuasaannya. Kemajuan lainnya adalah membangun kulin Patecon di Bukit Akropolis, hak pilih diperluas, dan boule yaitu badan yang mirip parlemen harus bersidang 4 kali di dalam sebulan. Kesenian. Kesenian dibagi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu seni sastra. Kesastraan Yunani bersumber pada kisah-kisah kepahlawanan dalam medan pertempuran. Contohnya epos atau cerita kepahlawanan Iliad yang menceritakan perang Troya dan Odysseus yang mengisahkan penggembaran Odysseus, pahlawan legendaris Yunani kuno dan kawan-kawannya setelah perang Troya. Kedua, epos itu ditulis oleh pujangga Homerus dari abad ke-8 sebelum Masehi. Seni bangunan dan patung. Yang keduanya, bangsa Yunani ini menghasilkan karya-karya seni bangunan patung yang megah yang dibuat sebagai tanda pemujaan kepada para dewa. Peninggalan bangunan keagamaan ini diantaranya yaitu salah satunya benteng di atas bukit Akropolis di Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dan kuil Parthenon yang untuk menghormati Dewi Athena. Yang terakhir yaitu ada seni teater. Sebagai bukti Perikles mendirikan sebuah tempat pertunjukan teater di lereng bukit Akropolis yang berkapasitas 30.000 penonton. Di tempat itu digelar cerita pertama ciptaan Skropoles dan Aristophanes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana pendapat umum bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip-prinsip mencari kebenaran atau berpikir rasional logis, mendalam, dan bebas untuk memperoleh kebenaran. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, pengetahuan diselidiki apa yang menjadi sumber pengetahuan seperti pengalaman atau indera, akal atau verstand, budi atau Venov, dan intuisi.
Cendekiawan-cendekiawan bangsa Yunani yang terkenal pada waktu itu adalah Herodotus, yaitu ahli sejarah yang mengungkapkan sejarah Mesir kuno dan menyatakannya sebagai hadiah Sungai Nil. Yang kedua, sistem religi. Orang-orang Yunani kuno memuja banyak dewa atau politisme. Dewa tertinggi adalah Dewa Zeus, sang penguasa langit dan pelindung manusia. Dewa-dewa lainnya adalah Dewa Ares atau Dewa Perang, Artemis atau Dewa Buruan, dan lain-lain. Para dewa bangsa Yunani itu digambarkan dalam bentuk manusia yang lebih sempurna, lebih perkasa, dan tidak dapat mati. Untuk memuja para dewa itu, rakyat Yunani melakukan pekan olahraga di Gunung Olympus yang diadakan 4 tahun sekali dan dimulai sejak tahun 776 Masehi. Jenis-jenis olahraga yang dipertandingkan adalah lari cepat, lompat tinggi, gulat, lempar cakram, dan lain-lain. Masa kemunduran dan keruntuhan Yunani. Yunani mencapai masa kejayaannya pada abad sekitar ke-5 sebelum Masehi. Tampilnya polis yang diakui sebagai pemimpinnya yaitu Athena dan Sparta. Namun dalam abad ke-5 ini pula Yunani mulai terancam punah oleh kemunduran karena perang saudara pada 431 sampai 401 sebelum Masehi antara kelompok Sparta dengan Perserikatan Delos Attica yang dipimpin oleh Athena. Kerajaan Makedonia. Setelah berhasil menaklukkan Yunani, maka Filipi merencanakan untuk menyerbu Rusia. Namun niat baik itu tidak dilaksanakan karena Filipi mati dibunuh oleh pengawal pribadinya. Namun selanjutnya diteruskan oleh putra Filipi yaitu Alexander Agung yang masih berusia 20 tahun. Iskandar Alexander mulai memerintah tahun 336 sebelum Masehi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peradaban Romawi. Yang pertama, asal mula bangsa Yunani. Penduduk yang menempati Italia pada umumnya adalah suku Liguria. Kemudian berdatangan suku Umbria Latin dan Samnite yang berasal dari Eropa Tengah. Setelah itu, datang juga suku Etruskia dari Asia Kecil. Pada masa berikutnya, berdatangan orang-orang Kartago dari Yunani yang mendirikan koloni di Italia Selatan. Sekitar tahun 492, daerah Latium menjadi tempat berdirinya kota Roma. Daerah ini berhasil dikuasai oleh bangsa Etruskia. Akan tetapi, pada tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Latium memberontak terhadap kerajaan Etruskia dan berhasil memerdekakan diri. Bangsa Latium yang semula petani setelah mengalahkan penguasa Etruskia menjadi penguasa besar. Yang kedua, sistem pemerintahan. 1. Zaman kerajaan antara tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. Pada masa ini, Roma diperintah oleh seorang raja yang merangkap sebagai panglima perang dan hakim tertinggi. Raja membuat undang-undang dengan dibantu sebuah dewan yang disebut senat. Meskipun bercorak kerajaan, kaum bangsawan lambat laun pun menguasai. Yang kedua, zaman Republik antara tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi. Pada zaman Republik ini, yang menjadi kepala pemerintahan adalah 2 orang konsul yang dipilih sekali setahun. Dewan Perwakilan terdiri atas kaum patrisia atau bangsawan dan kaum plebea atau rakyat jelata. Kemudian dibentuk tribun yang berasal dari kalangan rakyat biasa dengan tugas melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat. Yang ketiga, zaman Kekaisaran pada tahun 31 sampai 1453 Masehi. Romawi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus, yang sering disebut zaman Pax Romana atau Pax Augusto. Zaman ini tercipta kestabilan dan kemakmuran di wilayah Imperium Romawi. Pada zaman ini, seorang kaisar memegang kekuasaan tertinggi. Bidang kesenian dalam peradaban Romawi juga dibagi atas beberapa. Yang pertama yaitu seni bangunan. Bangunan-bangunan monumen tersebut antara lain yaitu yang pertama bangunan Cloaca Maxima atau saluran air atau akuaduk terbesar di kota Roma. Yang kedua bangunan dalam bentuk kubah atau kuil seperti Pantheon, kuil dan Colosseum yang tempat para gladiator melakukan pertunjukan. Yang ketiga yaitu bangunan untuk olahraga dan pentas seni seperti teater dan amfiteater. Yang kedua ada seni ukir dan seni lukis.
Bangsa Romawi sangat senang membuat patung, nenek moyang dalam jumlah yang sangat banyak. Biasanya patung ini disimpan di rumah dan dinamakan atrium yang ditempatkan dalam suatu ruangan khusus. Banyak tokoh penguasa dan tokoh politik maupun tokoh cendekiawan yang dijadikan sebagai latar dalam membuat patung seperti wajah tokoh Julius Caesar, Augustus Tucidides, dan Demosthenes. D. Bidang bahasa dan sastra. Beberapa hasil karya sastra dari zaman Romawi kuno diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Vergilius menceritakan tentang kemegahan kota Norma dalam batunya berjudul Aeripis. 2. Julius Caesar menceritakan perang Galia di Prancis dalam bukunya berjudul De Bello Gallica. 3. Livius, seorang sejarah yang menulis buku berjudul Magnum Opus. 4. Ovidius menghasilkan karya sastra berjudul Metamorphos. 5. Cicero, seorang ahli pidato yang mendapat gelar Bapak Prosa Latin. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan di Romawi telah mengenal sekolah-sekolah baik tingkat rendah maupun menengah di tiap kota besar. Sekolah ini terutama dikunjungi oleh anak-anak dari golongan atas dan menengah. Di sekolah tersebut diajarkan ilmu hukum, bahasa Latin, dan Yunani. Pengetahuan tentang pembuatan obat patriotisme atau semacam pendidikan kewarganegaraan, dan oratori atau ilmu berpidato. Beberapa pakar ilmu pengetahuan dan pendidikan yang terkenal adalah Cicero sebagai pakar pidato, Seneca sebagai pakar filsafat, dan Livius sebagai pakar sejarah. Pendidikan jasmani yang juga mendapat perhatian serius hingga muncul pepatah yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Manessa in corpore sano, artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Selanjutnya, F. Bidang hukum. Hukum Romawi berkembang melalui proses sejarah yang panjang sejak pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi sampai lahirnya kitab hukum pada masa Kaisar Justianus dari Romawi Timur pada abad ke-6 Masehi. Kaisar Justianus mengkodifikasikan atau membukukan hukum-hukum Romawi dari kaisar-kaisar yang memerintah sebelumnya. Kodifikasi hukum itu disebut Corpus Juris atau Codex Justianus. Kodeks berisi kumpulan hukum dasar atau konstitusi sejak zaman Theodosius. Kitab ini berisikan tentang hukum dagang dan hukum perdata. Selain itu, Kaisar Justianus juga mengumpulkan pendapat para ahli hukum yang dihimpun dalam sebuah kitab berjudul Pandect. Kodeks Justianus dijadikan dasar penyusunan Kodeks Napoleon yang dikembangkan lebih lanjut menjadi hukum modern hingga sekarang. G. Bidang ekonomi. Urat nadi perekonomian Romawi adalah di perairan Laut Tengah. Semua pelabuhan di sekitar Laut Tengah merupakan pusat perdagangan dan pelayaran. Walaupun perdagangan sangat maju, tetapi mata pencarian bangsa Romawi adalah petani. H. Sistem religi. Dewa-dewa bangsa Romawi. 1. Dewa Zeus, raja putra para dewa, disebut Jupiter dan Jore. 2. Dewa Hera, istri dewa Zeus, disebut Juno. This is our